Desa Bira Tengah terletak pada wilayah Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang di bagian utara Pulau Madura. Berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara, Desa Pangreman di bagian barat, Desa Bira Timur di bagian selatan dan timur. Kecamatan Sokobana merupakan dataran rendah berbukit-bukit, dataran tinggi atau pegunungan, tepi pantai atau pesisir, serta aliran sungai. Tinggi tempat dari permukaan laut yaitu 36 mdl, serta luas pemukiman desa ini adalah 11,29 km persegi berdasarkan data BPS tahun 2016. Desa Bira Tengah berasal dari kata bira yang berarti pinggir pantai atau pesisir pantai, dan juga kata tengah yang berarti menunjukkan letaknya yang berada di tengah bagian antara daerah satu dan lainnya yang bertepatan di pesisir pantai. Maka Bira Tengah berarti daerah pesisir pantai yang terletak di bagian tengah. Kemampuan dan kesesuaian lahan. Melihat data BPS tahun 2016, Desa Bira Tengah memiliki luas wilayah sebesar 11,29 km persegi dengan kepadatan penduduk sebesar 839,24 per kilometer persegi dan jumlah penduduk total 9.475 jiwa. Lahan di Desa Bira Tengah sendiri masih tergolong cukup banyak yang kosong atau belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk pemanfaatannya, kita bisa membuat suatu pembangunan infrastruktur yang mengembangkan Desa Bira Tengah, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan olahraga. Karena melihat data BPS tahun 2016, fasilitas tersebut masih tergolong kurang. Hal ini selaras dengan penerapan dari konsep kesesuaian lahan. Menurut Noto Hadi Prawiro 1991, kesesuaian lahan adalah gambaran kemanfaatan lahan yang pada intinya akan dapat mempengaruhi kemampuan lahan. Kegunaan lahan sekitar pantai didominasi dengan adanya persawahan, pertanian, perikanan seperti tambak, tempat wisata, dan pasar tradisional. Sawah dan pertanian tergolong cukup dekat dengan pantai. Lahan sawah memiliki satu sumber kelanjutan, yaitu sawah yang terkelola dengan baik, yang dapat dilihat dari lahan pertanian sangat subur dan tidak terjadi kekeringan. Hal tersebut menandakan bahwa sistem irigasi ini berjalan dengan lancar. Selain sawah, sekitar 10 meter dari pinggir pantai laut terdapat tambak. Tambak ini merupakan tambak udang, mengingat potensi yang ada di wilayah ini meliputi wisata bahari, budidaya laut, dan kawasan terpadu. Tingkat aktivitas nelayan pun cukup tinggi. Di pinggir pantai, nelayan akan menyediakan perahu mereka, menyortir hasil tangkapan, dan menjaring. Selain itu, nelayan dapat menangkap hasil laut tanpa menggunakan peralatan dari pinggir pantai, seperti ikan ataupun gurita. Dan sekitar 50-100 meter dari pinggir pantai, lahan digunakan sebagai pasar. Pasar tersebut adalah pasar Batu Lengger. Pasar ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah tersebut yang tentunya melibatkan peran penting dari pemerintah kabupaten atau kota. Vegetasi alam yang berada di Desa Bira Tengah terbagi menjadi 3 bagian berupa hutan, persawahan, dan perkebunan. Persawahan di Desa Bira Tengah mempunyai jalur irigasi yang langsung ke Patelon Malang. Sementara perkebunan di Desa Bira Tengah merupakan perkebunan dengan tanaman kecil. Pada pepohonan yang ditemukan, terdapat 5 jenis besar tanaman pohon seperti akasia total 240 pohon, jati total 419 pohon, mahoni total 42 pohon, gembelina total 14 pohon, dan sengon berjumlah 44 pohon. Sayangnya, tidak ditemukan ekosistem mangrove di daerah tersebut. Untuk keadaan udara di Desa Bira Tengah tergolong bersih karena pada data yang ditemukan pada data ISPU menunjukkan angka 23 dan parameter PM10 dengan kriteria baik. Hal tersebut pun masih terjadi di seluruh provinsi Jawa Timur sendiri yang memiliki kriteria baik karena data ISPU yang menunjukkan 0-50 merupakan pencemaran level udara yang masih tergolong baik. Neraca bahan galian dan mineral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, bahan galian ialah semua unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji, dan segala macam jenis batuan, termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan yang berasal dari alam. Di Dusun Gua Lerong, sekitar 3 km dari kawasan pesisir pantai Lon Malang, terdapat bahan galian berupa endapan fosfat. Endapan fosfat ini termasuk ke dalam jenis bahan galian golongan C karena tidak termasuk bahan galian strategis dan vital. Menurut Bahri pada tahun 2006, fosfat adalah bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan dan merupakan unsur
unsur esensial bagi tumbuhan tingkat tinggi dan algae, sehingga dapat mempengaruhi tingkat produktivitas perairan. Kisaran kandungan di fosforus pentaoksida di Desa Bira Tengah antara 2,28 sampai 37,09%. Berdasarkan kandungannya, endapan fosfat di daerah tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk, baik pupuk alami maupun pupuk buatan. Karang paling banyak ditemukan di daerah tropis dan salah satunya adalah Indonesia. Karang tersebar dari Sabang sampai utara Jayapura, namun dengan kelimpahannya tidak merata. Hal ini disebabkan karena kondisi dari masing-masing lokasi berbeda-beda, seperti variasi habitat, ketersediaan substrat, sedimentasi, dan kondisi hidrodinamika perairan. Karang sendiri termasuk hewan yang mempunyai sel penyengat atau dikenal cnidaria. Jika dilihat, di wilayah Pantai Lon Malang tergolong cukup banyak dan kondisinya baik, namun sayangnya tidak ditemukan mangrove di sekitar Pantai Lon. Oseanografi, arus dan gelombangnya terlihat lumayan kencang dan tidak tinggi, kecerahan airnya pun terlihat jernih dan cerah, suhu airnya terasa hangat, batimetri lautnya sekitar 1-1,5 meter atau jika dilihat secara langsung terlihat dangkal. Morfologi pantainya berpasir pasang dan tidak berbatu. Pada Pantai Lon Malang terdapat aktivitas nelayan yang menangkap ikan menggunakan jaring. Di Pantai Lon Malang ini terdapat beberapa jenis ikan, yaitu ikan tenggiri, ikan cakalang, dan ikan kakap, di mana ikan tenggiri dan ikan cakalang masuk ke dalam jenis ikan pelagis besar, dan ikan kakap masuk ke dalam jenis ikan demersal. Selain sumber daya ikan, Pantai Lon juga memiliki beberapa jenis hewan laut, seperti udang, kepiting, dan cumi-cumi. Di Pantai Lon Malang ini juga terdapat tambak yang membudidayakan udang. Dari data-data di atas, kami mengambil kesimpulan bahwa Desa Bira Tengah ini memiliki potensi alam dan potensi lahan yang cukup kuat. Seperti aktivitas nelayan yang cukup tinggi menandakan bahwa potensi alam yang masih sangat besar. Potensi alam tersebut dapat dibudidayakan atau pula dimanfaatkan atau ditangkap. Seperti halnya ikan demersal, ikan pelagis besar, serta udang. Selain itu, di daerah ini terdapat juga bahan galian yang terkandung di dalamnya, merupakan unsur esensial bagi tumbuhan tingkat tinggi dan algae, sehingga dapat mempengaruhi tingkat produktivitas perairan, persawahan yang subur, perkebunan, dan lain-lain. Udara di Desa Bira Tengah menurut data ISPU terdapat di angka 23 dan parameter 10 dengan kriteria baik. Kekurangan dari daerah ini adalah tidak ditemukannya mangrove ataupun padang lamun yang sebenarnya memiliki manfaat lebih untuk daerah pesisir. Dari semua kelebihan yang dimiliki daerah ini, sangat disayangkan ternyata potensi lahan yang ada dan sangat banyak ini tidak dimanfaatkan. Lahan-lahan cenderung dibiarkan kosong tanpa pembangunan, padahal lahan tersebut dapat dibangun menjadi tempat yang dapat bermanfaat untuk keberlangsungan desa serta meningkatkan perekonomian desa.